buat rekan-rekan yang di luar Jakarta, di luar Indonesia, kebanyakan belum mengetahui urusan ini tentang NKRI atau Indonesia harus menuju kemana dalam keadaan seperti beberapa tahun yang bersama ini. Nah, sebagai pendahulu kita harus mengingat pesan dari Yeremia pasal 29 ayat itu. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bagian pertama ini tidak relevan buat kita, karena kita bukan umat yang terbuang. Tetapi kita harus berdoa untuk NKRI kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan NKRI adalah kesejahteraan kita. Tolong kita sadari hal itu. Kita lanjut sekarang kepada slide berikut. Oke. Ada beberapa pendeta terkemuka mengatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara adikuasa. Itu prediksi mereka, entah ilham yang mereka dapatkan atau suara roh, saya tidak tahu. Dengan kata lain, menurut mereka Indonesia akan berjaya bagi kemuliaan Yesus Kristus. Saya sendiri bagaimana? Dahulu saya mengamati Indonesia dijajah beruntun-beruntun. Bagaimana bisa menjadi negara adikuasa? Yang dialami oleh Indonesia itu berabad-abad penjajahan oleh berbagai bangsa. Maka saya mengatakan nggak mungkin. Sampai kemudian datang ya. Saya dituntut Tuhan untuk memeriksa nubuatan Nabi Yesaya. Jadi buat saya waktu itu masih mungkinkah NKRI menjadi superpower? Kalau Tuhan bilang kalau Tuhan agendakan jadi superpower, apa yang bisa menghalangi? Nah, saya memikirkan lama urusan ini, walaupun bukan memikirkan berlandaskan Alkitab, tapi berlandaskan pengalaman saya mengabdi ke NKRI ini selama 30 tahun. Pengamatan saya, Indonesia di tengah-tengah peta dunia ini, ada Amerika Serikat, ada Afrika, ada Eropa, ada Timur Tengah atau Arab, ada India, Tiongkok, Jepang, Rusia, Indonesia di sini. Apakah hebat Indonesia? Dan Indonesia berada di tengah konstelasi watak bangsa-bangsa. NKRI punya dikelilingi oleh bangsa-bangsa dengan watak masing-masing. Di sini ada di Thailand, watak utama itu damai dan hening. Di Tiongkok, uang dan perut. Mereka menyembah dewa uang dan dewa perut. Di sini ada komunisme, anti Tuhan. Di sini ada kemewahan modern. Kemewahan modern, kerjanya pesta pora, seks, dan senjata. Di Afrika ada watak yang penuh haid, wataknya teror. Lihatlah ragam-ragam watak. Kalau saya ditanyakan tentang Indonesia, NKRI, saya cenderung mengatakan di sini terpelihara watak damai yang nanti akan kita lihat pada kesempatan berikut, pada bagian-bagian berikut. Nah,
Indonesia itu dirusak oleh bangsa-bangsa, dijajah, diperintah di negeri ini. Jadi agenda siapa itu? Agenda si perusak. Lalu bagaimana jadinya Indonesia nanti? Maju. Malaikat-malaikat iblis menjajah Nusantara berabad-abad sampai ribuan tahun. Didatangi oleh Buddhism, oleh Hindu, oleh Animis, ada Islam di sini, ada Illuminati yang tadinya dinyatakan berasal dari zaman Salomo, berkuasa di Eropa, menyebar ke Amerika Serikat, dan kemudian mengarah ke Australia sudah terikut saat ini. Indonesia diincar. Jadi kondisi sekarang hari ini NKRI sedang diincar oleh Illuminati. Nanti akan semakin jelas. Tapi jelas adalah Illuminati itu kelompok-kelompok super kaya, super hebat, super teknologi dan sebagainya. Mereka ke Eropa, mereka ke Amerika, sekarang mereka mengincar Indonesia. Dan di bawah payung PBB, Illuminati berkeinginan memaksakan tatanan dunia baru supaya seluruh dunia ini menjadi tatanan yang baru, menjadi satu pemerintahan saja, diperintah oleh satu tangan saja, yang iblis, antikristus itu. Itulah skemanya. Dan Indonesia saat ini sangat disasar oleh kelompok Illuminati. Lanjut. Dijajah Indonesia oleh bangsa-bangsa beruntun-beruntun, oleh dewa-dewa dari bangsa-bangsa itu, atau oleh malaikat-malaikat iblis yang mengendalikan bangsa-bangsa itu untuk menyerbu Indonesia. Dan semua malaikat iblis yang tadi, bangsa-bangsa ada malaikat iblisnya, sudah dicatat lebih dahulu oleh Salomo. Salomo di dalam segala hikmatnya mencatat tulisan ini. Segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menjadikan langit, kata Salomo. Nah, kita lihatlah bagaimana nanti Indonesia dibimbing ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Sekali lagi, lihat di sini. Ada hedonisme, ada seks hidup, gila peperangan, itu Illuminati. Yang di masa puluhan tahun yang lalu diperankan oleh Amerika Serikat, sementara Eropa sudah mengkerut, mengecil. Di sini ada anti Tuhan, menekan juga Indonesia. Di sini ada dewa damai, di sini ada jin di Timur Tengah. Dewa damai itu Hindu, sudah ada di sini. Ada dewa uang dan dewa perut berusaha mencapai Indonesia dengan agendanya sendiri. Yang di Afrika ini adalah ada setan penipu dan penghayal. Mereka itu penipu dan penghayal. Saya beberapa kali menerima surat email yang mengajak untuk menanam modal, menawarkan modal dan sebagainya. Tapi semuanya itu hanya tipu-tipu belaka. Nah, maka saya tuliskan di sini apa? NKRI itu sebetulnya hanya pelengkap penderita sampai hari ini. Tidak ada peranan. Bagian digerogoti, bagian dirampasi, bagian ditekan dan dijajah. Bagaimana mungkin jadi negara yang adikuasa? Lanjut. Nah, secara Illuminati sedikit, itu adalah klub paguyuban dari sejumlah klub kaum elit yang superior atas manusia. Dan mereka sekarang ini mereka sudah menguasai dunia sebetulnya.
walaupun belum resmi, walaupun dari belakang layar, mereka sudah menguasai dunia. Dibaurkan sejarahnya tidak jelas. Ada yang mengatakan itu asalnya dari masonry, dari Egypt, dengan kehebatan teknologinya bisa membangun piramida. Ada yang mengatakan bagian dari Knight Templar, dan itu asal-usulnya dari zaman Salomo. Ada juga Bohemian Grove dari Amerika Serikat. Ada bagusnya Anda baca sendiri sebetulnya sejarah ilmiah itu. Kalau kita tidak rajin membaca, kita akan menjadi penderita terus-terusan. Ya, saya rajin membaca, jadi mengerti urusan-urusan ini. Jadi dari zaman Salomo sudah terkenal, itu Mesir kuno, mereka menguasai Eropa, Bali Vatikan juga, lalu ke Amerika Serikat dan Australia, abad 20-21, dan sudah menjelajahi Nusantara dengan kemampuannya memecah belah itu. Ya, siasatnya divide et impera, pecah belah. Dan inilah pencerahan dari Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi. Matius 12 ayat 31-23. Siapa? Jadi yang mencerai-beraikan itu iblis. Jadi iblis itulah yang menyerang Indonesia sebetulnya tanpa kita sadari. Kenapa? Karena sangat sedikit orang yang mau mengamati urusan ini dari alam roh. Semua mengamatinya dari just fisik saja, kenegaraan saja. Ini nggak banyak cerita, gambarnya tidak banyak bercerita. Tetapi kalau kita menampak dari alam roh, ceritanya akan makin jelas. Nah, inilah diagnosa dari Tuhan Yesus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi lihatlah betapa usaha mencerai-beraikan Indonesia ini. Diadu domba, ada partai-partai yang saling menyerang, bahkan pemerintahan yang sah pun di oposisi. Saya nggak tahu hari ini jadikah demonstrasi, katanya mau lengserkan Pak Jokowi. Itu kerjanya kerusuhan semua. Jadi lihatlah, yang mencerai-beraikan itu apa artinya? Kerusuhan dibangkitkan. Nah, inilah malaikat-malaikat iblis yang pernah menginjak-injak Nusantara. Hinduisme abad keempat, Buddhisme abad keempat, kelima, diulangi lagi. Pada ayat 12, salah ketik abad 12. Kemudian jin dari Timur Tengah, dari Tiongkok, Illuminati yang berawal dari Salomo, ateisme, komunisme, abad ke-20, ateisme Afrika, tipu narkotika, betapa banyaknya elemen-elemen penjajah bangsa ini. Masih ada keharapan untuk menjadi superpower? Iblis bernafsu melumatkan Nusantara. Apa iblis sudah menduga akan adanya agenda Tuhan atas kawasan ini, atas kawasan Nusantara, bukan atas bangsa. Karena Tuhan yang sejati itu tidak mengenal bangsa pilihan. Dia tidak memilih, dia tidak pilih kasih. Jadi Tuhan yang sejati itu tidak menerapkan favoritisme. Masih mungkinkah Indonesia menjadi superpower? Nah, itu kita renung-renungkan. Bagaimana kelanjutan bangsa ini? Tidak ada kawasan lain di dunia yang diinjak-injak sesering dan separah Nusantara. Tidak ada. Yang lain itu hanya dijelajahi satu bangsa atau 2 kali, lalu selesai. Tapi Nusantara segala macam bangsa. Apakah barangkali iblis, bosnya dewa-dewa bangsa, sudah mencium bahwa Tuhan punya agenda khusus atas Nusantara itu? Wataknya iblis apa? Kamu nggak boleh dapat. Kalau aku nggak dapat, kamu juga nggak dapat.
lebih baik rusak habis. Kan gitu. Dan nihau dan diau, tago namanya dibego. Itu watak iblis. Nah inilah sekarang. Yang sekarang terjadi, NKRI diusahakan diluluh lantakkan. Kalau Anda nonton video-video segala macam suasana politik, Anda melihat itu. Mau dihancurkan bangsanya. Lanjut ya. Adakah agenda Tuhan yang khusus atas Kepulauan Nusantara? Maka pada harinya, tahun 2014 akhir, saya dapat ilham. Ya kan? Periksalah kitab. Periksalah tentang pulau-pulau. Nah, dengan adanya Alkitab elektronik, memeriksa pulau-pulau itu gampang. Tapi waktu saya dapatkan pesan ini, dengan acara itu, maka terdapat banyak tentang pulau-pulau. Dari kasus, dari saya paling banyak kasus. Habis ada lagi. Lalu dibimbing oleh Tuhan lagi pikiran saya. Adakah pulau-pulau yang tersebut ini semua menunjuk kepada Nusantara? Atau kawasan lain yang ditentukannya? Jadi saya cari nubuatan tentang pulau-pulau. Dan ternyata yang paling banyak bicara pulau-pulau itu. Maka saya menelusuri terus Yesaya, membaca semua ini. Ayat-ayat ini saya baca. Sehingga oleh bimbingan Tuhan bisa menjadi semakin jelas. Pulau-pulau. Indonesia di tengah dunia. Ada banyak negara kepulauan. Finlandia 100.000 pulau. 4 juta. Kanada 30.000 pulau. Jadi Indonesia bukannya yang terbanyak, 17.300. Manusianya terbanyak ya. Australia satu benua hanya 8.000 pulau, penduduk 24 juta. Filipina 105 juta dan selanjutnya. Berarti nubuatan Yesaya tentang pulau-pulau itu adalah antara 7 negara ini, negara kepulauan. Itulah nubuatan Yesaya. Lanjut. Lalu saya kemudian menemukan ayat ini. Yesaya 41 ayat 1, 1, 2, 3. Dengarkanlah. Hendaklah bangsa-bangsa, biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil. Kita ini siapa? Yang mengilhamkan Yesaya siapa? Tuhan yang mengutus Yesaya. Lalu berbicara kepada apa? Kepada pulau-pulau. Jadi kita itu pulau-pulau dan Tuhan. Pulau-pulau dan Tuhan itu akan tampil bersama-sama menghadapi bangsa-bangsa yang mendapat kekuatan baru. Berarti mereka punya kekuatan kali urusan itu. Kekuatan lamanya dan kekuatan barunya. Maka ini bicara tentang bangsa kepulauan, dan ada pada bangsa kepulauan itu terjadi pengulangan ancaman. Bukan satu kali, 2 babak. Bangsa-bangsa penyerang, penakluk, mereka sudah pernah dahulu menyerang, lalu beroleh kekuatan baru, lalu mereka datang lagi mendekat, lalu apa? Mereka berbicara bisa macam-macam, bisa dengan senjata, bisa dengan politik, lalu dihadapi oleh kita, Tuhan dan pulau-pulau. Dan Tuhan dan pulau-pulau itu tampil bersama-sama untuk berperkara menghadapi bangsa-bangsa penakluk itu. Dari ayat itu kelihatan. Jadi kalau kita bicara bangsa-bangsa penakluk, tentu yang tadi saya gambarkan di sana, ini bangsa-bangsa penakluk semua. Yang menyerang Indonesia, lalu mengulangi lagi menyerang.
Oke. Sekali lagi, cirinya jangan lupa, yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah bangsa kepulauan, lalu terhadap bangsa kepulauan itu ada pengulangan ancaman. Kalau tidak ada pengulangan ancaman, berarti bukan dia yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sekali lagi kita baca Yesaya 41 ayat 1. Ya, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendak biarlah mereka datang mendekat. Berperkara, Tuhan menemani bangsa kepulauan itu berperkara menghadapi bangsa-bangsa penakluk.